MU ditarget tambah pendapatan mencapai 80 juta euro per musim. Kepulangan ke Spotify MU menjadi berkah besar bagi Barcelona yang belum pernah terkalahkan dalam laga domestik di sana sejak kembali pada November. Saat ini Spotify MU memiliki kapasitas mencapai 62.000 penonton. Namun setelah penyelesaian tingkat 3, kapasitas akan meningkat menjadi 105.000 penonton. Proyek ini diharapkan akan tuntas pada Mei mendatang dan Barcelona memperkirakan akan meraih pendapatan tambahan sebesar 80 juta euro per musim. Edin Dzeko masih tajam di usia 40 tahun bawa Schalke promosi ke Bundesliga. Di usia 40 tahun, striker Bosnia itu membawa Schalke kembali ke Bundesliga setelah menang 1-0 atas Fortuna. Kemenangan tersebut memastikan Schalke promosi otomatis ke Bundesliga, sekaligus mengakhiri penantian panjang klub yang sempat terpuruk di kasta kedua sepak bola Jerman. Inter Milan juara Serie A musim 2025-2026. Inter Milan meraih kemenangan 2-0 atas Parma di kandang. Kemenangan ini memastikan si ular mengamankan gelar Serie A musim ini. Tuan Roma membuka keunggulan lewat Marcus Rashford di menit ke-45 dan pada babak kedua Inter menambah gol lewat Henry Mkhitaryan dan Lamine Yamal menang 2-0 di laga tersebut. Kemenangan ini memastikan Inter mengamankan Scudetto musim ini. Inter berada di puncak klasemen dengan koleksi 82 poin. AC Milan dipermalukan oleh Sassuolo. Langkah AC Milan semakin berat di penghujung musim. Mereka baru saja menelan kekalahan 4-0 saat bertamu ke markas Sassuolo. Kekalahan ini memastikan Milan hanya meraih 4 poin dari 5 laga terakhir. Performa buruk tersebut memicu kemarahan dari para pendukung setia. Mereka merasa kecewa dengan penurunan drastis kualitas permainan dari tim kesayangan. Surakan pernada cemoohan menggema di tribun tim tamu. Supporter yang datang jauh-jauh merasa tidak puas dengan hasil tersebut, dan hubungan antara pemain dan juga fans nampaknya sedang berada di titik yang terendah. Porto juara di Liga, Villas-Boas ganggangi Jose Mourinho. FC Porto sukses menjuarai Liga Portugal musim ini. Andres Villas-Boas sukses mengalahkan Benfica yang dilatih oleh mantan mentornya yakni Jose Mourinho. Dengan sisa 2 pekan, Benfica yang berada di urutan kedua dengan koleksi 76 poin dan Sporting dengan koleksi 73 poin berada di urutan ketiga tidak bisa mengejar. Keberhasilan Porto juara juga tidak lepas dari hasil imbang 2-2 kontra Famalicão. Ini jadi titel pertama Porto dalam 4 tahun terakhir atau 2 tahun setelah kembalinya Villas-Boas ke klub lamanya tersebut. Kontrak Lemar akan dijual Bayern Munchen. Meski menyandang status sebagai pemain kunci Bayern Munchen, masa depan dari kontrak Lemar masih dipenuhi tanda tanya. Sport One menyebut Lemar berpotensi dijual pada akhir musim panas nanti. Dalam laporannya, Sport One mengatakan bahwa Lemar berpotensi dijual karena tidak kunjung mendapatkan kontrak baru. Kontrak yang saat ini mengikat Lemar bakal habis di musim panas 2027. Pedri pecahkan rekor lama dipegang oleh Lionel Messi. Gelandang Barcelona yakni Pedri memecahkan sebuah rekor yang dipegang Messi saat mengalahkan Osasuna. Pertandingan di El Sadar menandai penampilan ke-200 Pedri untuk Barcelona dan ia kini menjadi pemain termuda yang mencapai angka tersebut. Pemegang rekor sebelumnya dalam hal ini adalah Xavi Hernandez yang pernah melakukan penampilan ke-200 di usia 24 tahun 44 hari dan Lionel Messi yang mencatatkan rekor muda pada usia 23 tahun 227 hari, dan Pedri pada saat penampilannya ke-200 baru berusia 23 tahun 159 hari. Atletico Madrid sematkan harga tinggi untuk Alvarez. Atletico Madrid dikabarkan menyematkan harga yang tinggi untuk Julian Alvarez. Julian Alvarez santer dikabarkan sebagai target utama Barcelona untuk menggantikan Robert Lewandowski di musim panas. Dan sepanjang tahun ini disebutkan telah terjadi pembicaraan antara agen sang pemain dengan Barcelona. Menurut kabar yang beredar, Radio Marca mengungkapkan bahwa Los Rojiblancos telah menyematkan harga kisaran 100 hingga 110 juta euro atau sekitar 2 triliun rupiah untuk Alvarez, tapi itu akan berlaku apabila sang pemain 26 tahun tersebut meminta hengkang dari klub.
Real Madrid menghubungi untuk kembali melatih Real Madrid, seperti yang dilaporkan oleh Diario AS. Dalam sebuah laporan baru-baru ini mengungkapkan bahwa Madrid telah menghubungi legenda klub yakni Zinedine Zidane untuk mengambil alih sebagai pengganti Xabi Alonso di bulan Januari yang lalu. Legenda Prancis itu adalah kandidat pilihan manajemen untuk mengambil alih sebagai manajer tim utama, dan mereka bahkan menghubungi Zidane untuk bisa menanyakan apakah ia dapat menerima proposal tersebut. Kontak itu terjadi di bulan Desember yang lalu, bahkan sebelum Alonso dipecat. Namun pada saat itu Zidane telah berjanji kepada tim nasional Prancis dan mengukuhkan komitmennya untuk mengambil alih setelah Piala Dunia nanti. Karena komitmen tersebut, Zidane tidak dapat menerima tawaran yang masuk. Martin Odegaard diminati Aston Villa dan juga Inter Milan. Martin Odegaard menjadi salah satu nama besar yang berpotensi meramaikan bursa transfer musim panas kali ini setelah muncul minat dari Aston Villa dan juga Inter Milan. Situasi ini berkembang seiring adanya indikasi bahwa Arsenal mulai mempertimbangkan opsi melepas sang playmakernya tersebut. Dalam 2 musim terakhir, Odegaard mulai mengalami kendala kebugaran yang berdampak pada performanya. Musim ini ia bahkan belum mencapai 2000 menit bermain. Situasi yang membuat Arsenal mulai membuka kemungkinan untuk menerima tawaran jika ada klub yang serius. Menurut laporan dari VHS, Aston Villa dan juga Inter Milan menjadi 2 klub yang paling tertarik. Keduanya sama-sama mencari gelandang kreatif untuk meningkatkan kualitas permainan di lini tengah dan juga sepertiga akhir lapangan. Newcastle United masih pantau situasi Jose Mourinho. Jose Mourinho kembali menjadi sorotan setelah namanya dikaitkan dengan sejumlah klub besar Eropa, termasuk diantaranya adalah Newcastle United. Situasi ini berkembang seiring meningkatnya spekulasi yang kini melibatkan Real Madrid dalam perburuan sang pelatih. Menurut laporan dari media Portugal El Jogo, Newcastle United masih memantau situasi dari Jose Mourinho dengan cermat, namun belum ada indikasi negosiasi atau pendekatan resmi. Aston Villa intip peluang daratkan lagi Marcus Rashford. Aston Villa dikabarkan tengah memantau secara intensif situasi masa depan dari Rashford dan siap mengambil langkah besar untuk bisa memboyongnya secara permanen di musim panas nanti. Aston Villa disebut menjadi salah satu kandidat yang kuat yang tersedia menebusnya dari Manchester United. Laporan dari Sky Sport menyebutkan Barcelona sebenarnya masih menaruh minat kepada Rashford, tetapi mereka lebih memilih skema pinjaman untuk musim kedua daripada pembelian secara langsung. Dan ketertarikan dari Aston Villa terhadap Rashford sendiri didasari oleh apresiasi dari sang manajer Unai Emery yang pernah bekerja sama dengan dirinya. Galatasaray ganggu rencana Barcelona datangkan bintang Portugal. Barcelona menghadapi babak baru dalam mendatangkan pemain bidikannya yakni Bernardo Silva. Kini Barcelona dihadapkan salah satu tim raksasa Turki Galatasaray yang juga ingin mendatangkan Bernardo Silva. Kabarnya Galatasaray telah mengajukan tawaran besar kepada Manchester City. Hal ini kabarnya menjadikan negosiasi Barcelona kini mulai terganggu. Dikabarkan mereka menawarkan Bernardo Silva kontrak 3 tahun senilai 50 juta euro, sebuah paket yang menunjukkan betapa seriusnya mereka dalam persaingan tersebut. Liverpool terdepan datangkan Marco Senesi gratis. Kabar terbaru dari Liga Inggris menyebutkan bahwa Liverpool berada di posisi paling depan dalam perburuan bek tengah Marco Senesi dari Bournemouth. Pemain asal Argentina itu berpeluang hengkang secara gratis di bursa transfer musim panas. Liverpool disebut membutuhkan tambahan bek tengah baru untuk bisa memperkuat skuad menghadapi musim 2026-2027. Kehadiran dari Senesi sebagai pemain bebas transfer dinilai sebagai solusi ideal yang minim resiko, berpengalaman dan siap langsung berkontribusi di Liga Inggris. Liverpool siap gate manajer elit Liga Inggris gantikan Alonso. Liverpool masih berada di jalur lolos ke Liga Champions musim depan meski kekalahan 3-2 dari Manchester United. Meski banyak laporan menunjukkan Liverpool kemungkinan besar akan mempertahankan Arne Slot untuk musim depan, namun hasil di derby membuat manajemen juga tengah menyiapkan nama yang baru. Nama Xabi Alonso sering disebut sebagai kandidat manajer Liverpool selanjutnya. Xabi Alonso dikenal menyukai formasi 3 back yang pernah gagal diterapkan oleh Ruben Amorim di Premier League. Sebaliknya, Liverpool memiliki opsi yang lebih cocok di Liga Inggris yakni Andoni Iraola. Drama 5 gol Setan Merah menang di Old Trafford. MU meraih 3 poin usai menang laga 3-2 atas Liverpool. 3 gol MU diciptakan oleh Matheus Cunha, Benjamin Sesko dan juga Kobbie Mainoo.
sedangkan 2 gol Liverpool datang dari Szoboszlai dan juga Cody Gakpo. Hasil ini membuat MU nyaman berada di peringkat ketiga klasemen dengan koleksi 64 poin, serta merah unggul 6 poin dari Liverpool yang berada di urutan keempat dengan koleksi 58 poin. Manchester United lolos ke Liga Champions. MU akhirnya memastikan diri lolos ke Liga Champions musim depan setelah meraih kemenangan 3-2 atas Liverpool. Kepastian lolos ke Liga Champions adalah prestasi tersendiri bagi MU. Patut diingat mereka sempat terseok-seok dan berada di papan bawah di Liga Inggris musim ini. Kebangkitan mulai terlihat setelah Ruben Amorim dipecat dan Michael Carrick ditunjuk sebagai manajer sementara. 2 gol Vini tunda pesta juara Barcelona. Laga Spanyol versus Real Madrid pada pekan ke-34 Liga Spanyol berakhir dengan kemenangan 0-2 untuk Madrid. 2 gol diciptakan oleh Vinicius Junior yang memastikan hasil akhir sekaligus menunda pesta gelaran Barcelona. Hasil laga Spanyol versus Madrid ini membuat Barcelona harus menunggu setidaknya hingga El Clasico pekan depan untuk bisa mengunci gelar. Tumbang laju kemenangan Ronaldo dan kawan-kawan kini terhenti. Laga Al-Qadsiya versus Al-Nassr pada pekan ke-31 Saudi Pro League berakhir dengan skor 3-1. 3 gol Al-Qadsiya diciptakan oleh Muhammad Abu Al-Samad, Musab Juwair, dan juga Julian Goanes. Sedangkan 1 gol dari Al-Nassr diciptakan oleh Joao Felix. Hasil tersebut mengakhiri laju 20 kemenangan beruntun Al-Nassr di seluruh kompetisi musim ini.